Nama saya Jensen Liviano Tevilus dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia. Tentu saja dalam mempresentasikan ini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh beberapa teman saya, yaitu ada Aiko, ada Satria, dan juga ada Jeremy. Baiklah, daripada berlama-lama, mari langsung kita ke inti video. Dalam perencanaan manajemen sumber daya manusia, tentu saja kami memerlukan visi dan misi untuk mencapai tujuan tertentu. Visi dari kami yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar para karyawan merasa nyaman dan dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya itu ada menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan adaptif. Adaptif di sini itu maksudnya dapat beradaptasi di lingkungan baru dengan cepat. Selanjutnya ada misi. Misi dari perencanaan sumber daya manusia kami adalah menjadikan sumber daya manusia yang unggul sebagai karyawan tetap kami. Selanjutnya memberikan pelatihan bagi para karyawan agar mereka dapat berkembang. Lalu membuat rancangan penilaian kerja sebagai acuan bagi para karyawan agar dapat bekerja lebih baik lagi. Dan yang terakhir ada memberikan fasilitas yang memadai untuk para karyawan agar karyawan dapat bekerja dengan baik dan juga agar membuat karyawan merasa nyaman berada di lingkungan kerja. Berikut adalah value yang minimal harus dimiliki seorang kandidat yang ingin melamar di perusahaan kami. Yang pertama itu minimal dapat berbahasa asing, bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang dikuasai oleh banyak orang. Oleh karena itu, bahasa Inggris merupakan bahasa yang sangat penting dikuasai oleh kandidat kami, karena dengan bahasa Inggris mereka dapat berkomunikasi dengan tamu internasional. Selanjutnya itu memiliki simpati dan empati. Seorang karyawan juga harus memiliki empati dan simpati, sehingga jika ada karyawan lain yang kesulitan, mereka dapat saling membantu dan saling membackup. Lalu menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu hal yang penting, apalagi jika kita bekerja dalam hal pelayanan. Dan yang terakhir itu mengutamakan kepentingan bersama, mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan bersama untuk mencapai goal bersama. Selanjutnya adalah karakteristik kandidat yang kami butuhkan sebagai pekerja tetap di perusahaan kami atau restoran kami. Yang pertama itu ramah dan bersenyum. Pekerjaan ini mengharuskan staf kami untuk ramah dan bersenyum karena mereka seringkali nantinya akan berinteraksi langsung dengan para tamu. Selanjutnya yaitu disiplin. Mereka harus disiplin terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan kami. Kemudian memiliki kemauan belajar. Memiliki kemauan belajar untuk belajar lebih dalam lagi mengenai departemen-departemen lain yang ada di restoran. Selanjutnya harus berpenampilan menarik mulai dari pakaian yang sopan dan rapi agar lebih nyaman ketika dipandang. Lalu harus multitasking. Kemudian mampu bekerja sama dengan tim merupakan salah satu hal yang penting juga, karena di sini kita akan bekerja dengan orang-orang lain yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian harus loyal kepada restoran kami. Selanjutnya profesional dalam menjalankan pekerjaan dan mampu menekan ego kita ketika sedang menghadapi tamu. Perkenalkan, saya Jeremy dengan NIM 1920161. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai struktur organisasi, rencana kebutuhan personel serta job analisisnya. Mari kita masuk ke bagian yang pertama dulu, yaitu struktur organisasi. Berikut adalah struktur organisasi yang telah kami rencanakan untuk diterapkan di restoran kami, yaitu ada restoran manager, asisten manager, HRD, accountant, head security dan security, head steward dan steward, head chef dan asisten chef, head waitress dan waiters, kasir dan hostess. Selanjutnya kita masuk ke rencana kebutuhan personel. Jadi di dalam bisnis restoran ini kami setidaknya membutuhkan 20 personel untuk mengoperasikan kegiatan di restoran ini agar dapat berjalan dengan lancar. Pertama, kami membutuhkan satu orang manajer yang nantinya akan bertugas mengorganisasikan karyawan, bertanggung jawab terhadap kelancaran, dan mengawasi kepala departemen. Selanjutnya, kami membutuhkan satu asisten manajer yang nantinya akan bertugas sebagai perantara komunikasi antara karyawan, membantu manajer dalam proses perencanaan,
dan bertanggung jawab kepada manajer atas kelancaran restoran. Lalu kami membutuhkan 1 orang HRD yang nantinya akan bertugas dalam masalah seleksi dan rekrutmen karyawan, pengembangan, dan pelatihan karyawan. Lalu kami membutuhkan 2 orang accountant yang nantinya akan bertugas dalam menyusun laporan keuangan dan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Kami juga membutuhkan 1 orang head chef yang nantinya akan bertugas untuk memasak menu makanan, mengantarkan asisten chef, bertanggung jawab atas makanan yang dimasak, dan lain-lain. Untuk membantu head chef di dapur, kami membutuhkan 2 orang asisten chef yang bertugas untuk membantu chef seperti menyiapkan bahan-bahan makanan, merapikan stok bahan yang ada di chiller, dan membantu plating makanan. Selanjutnya kami membutuhkan 1 orang head waiters yang nantinya akan bertugas memeriksa reservasi book, memberikan arahan kepada waiters, melayani dan menangani tamu. Untuk membantu seorang head waiters, kami membutuhkan 2 orang waiters yang nantinya akan bertugas membuat head waiters dalam melayani dan menangani tamu, mempersiapkan hal yang diperlukan sebelum restoran beroperasi. Dalam hal keamanan, kami membutuhkan 1 orang head security yang nantinya akan bertugas untuk menjaga keamanan sekitar dan mengkoordinasikan bawahannya. Kami juga membutuhkan 2 orang security yang nantinya akan membantu head security dalam masalah keamanan area restoran. Tidak hanya itu, mereka juga harus melaporkan situasi terkait kepada head security. Dalam masalah kebersihan peralatan dan masalah penyimpanan barang-barang, kami memerlukan 1 orang head steward yang bertugas menyimpan peralatan, memastikan peralatan bersih, dan bertanggung jawab atas kebersihan dapur. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang head steward membutuhkan bantuan, maka dari itu kami memerlukan 2 orang steward yang bertugas menjaga kebersihan area kitchen, melakukan polishing, dan membuang sampah. Kami juga memerlukan 1 orang kasir yang nantinya akan bertugas menerima pembayaran dari tamu. Kami membutuhkan 1 orang hostess yang nantinya akan bertugas menyambut tamu, serta mengantarkan tamu ke meja yang mereka pilih. Perkenalkan, nama saya Satria Winangun dengan nomor induk mahasiswa 19200173. Baik, tentang pelatihan yang diberikan, ada pelatihan tentang lingkungan perusahaan. Latihan ini diberikan agar si karyawan baru bisa dengan cepat beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja mereka yang baru. Selanjutnya ada pelatihan standar SOP. Pelatihan ini sangat penting di mana si karyawan baru akan diberitahukan mengenai tugas dan tanggung jawabnya dan membuat si karyawan paham akan urutan kerjanya dan standar operasional prosedur yang diterapkan di restoran Mawar. Selanjutnya ada pelatihan teamwork atau kerja sama tim. Pelatihan ini sangat penting juga di mana si karyawan baru harus bisa bekerja sama dengan rekan-rekannya satu sama lain tanpa ada rasa canggung. Selanjutnya ada pelatihan menangani komplain. Komplain banyak sekali kita temui di industri hospitality and pariwisata. Maka dari itu seorang karyawan harus bisa menangani komplain dengan baik. Karyawan dilatih untuk menjadi lebih sabar dan bisa mengendalikan emosinya. Selanjutnya ada pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa juga tak kalah penting karena kita tidak pernah tahu tamu yang datang berasal dari mana dan tidak menuntut kemungkinan turis asing akan datang. Maka dari itu pelatihan bahasa penting agar karyawan dapat mengerti pembicaraan dari tamu asing tersebut. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan bahasa Inggris. Selanjutnya ada pelatihan berpikir cepat. Pelatihan ini si karyawan dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang baik dalam waktu yang sangat cepat. Selanjutnya ada pelatihan leadership. Pelatihan ini si karyawan harus bisa menjadi seorang leader yang baik bagi tim-timnya dan menjadi panutan yang baik juga untuk rekan-rekannya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai program pengembangan staf. Dalam sebuah industri atau perusahaan, pengembangan sumber daya manusia sangatlah penting karena dengan adanya pengembangan akan membuat sumber daya manusia tersebut menjadi unggul dan tentunya keberhasilan sebuah industri atau perusahaan tidak terlepas dari para karyawannya yang memiliki tingkat kinerja yang luar biasa. Maka dari itu pengembangan sumber daya manusia sangatlah penting. Dalam bisnis kami yakni restoran Mawar, kami melakukan pemisahan antara pelatihan dan pengembangan, di mana pelatihan diperuntukkan untuk karyawan baru, sedangkan pengembangan dilakukan untuk karyawan lama yang sudah bekerja di restoran Mawar.
Berikutnya ada program pengembangan. Untuk pengembangan ini akan diperuntukkan untuk karyawan-karyawan yang sudah cukup lama bekerja di restoran Mawar, minimal bekerja dalam kurun waktu 1-2 tahun. Berikut pengembangan yang diberikan. Pengembangan berupa pendidikan. Pendidikan yang ditempuh karyawan sangat mempengaruhi karirnya. Maka dari itu, restoran Mawar akan memberikan pengembangan pendidikan bagi para karyawan-karyawannya yang memiliki kinerja yang cemerlang dan tentunya sangat menguntungkan bagi perusahaan. Berikutnya ada program magang. Magang di sini bukan berarti magang seperti anak SMK atau anak kuliahan pada umumnya. Magang yang dimaksud yakni di mana si karyawan tersebut dapat ahli di berbagai bidang. Misalkan seorang kasir ditempatkan di posisi waiters dalam kurun waktu tertentu agar ia juga bisa merasakan kerja di posisi di tempat lain dan dapat menguasainya juga. Selanjutnya ada job enrichment, merupakan pengembangan tugas kepada karyawan atau si karyawan bisa menempati posisi yang kosong di perusahaan tersebut. Tak lupa juga restoran Mawar memiliki penentuan standar kinerja karyawannya. Untuk penentuan standar kinerja, restoran Mawar tidak terlalu sulit menentukannya. Berikut standar yang diberikan. 1. Dapat bekerja sama dengan baik. 2. Disiplin dan bertanggung jawab. 3. Dapat menerima saran maupun kritik. 4. Kreatif dan inovatif. 5. Sopan. 6. Dapat berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, untuk program penilaian karyawan. Untuk program penilaian karyawan, restoran Mawar menggunakan form penilaian yang dilakukan setiap 1 bulan sekali kepada seluruh karyawannya. Nah, untuk program penilaian karyawannya sendiri, restoran Mawar memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah kedisiplinan, yang terdiri dari kehadiran, penampilan, dapat mengikuti SOP perusahaan, ketepatan waktu. Yang kedua ada kompetensi, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi kerja, kemampuan mencapai target, kemampuan dalam mengikuti alur perusahaan. Selanjutnya ada kompetensi umum, meliputi kerjasama dalam tim, komunikasi yang baik, inisiatif dalam melakukan pekerjaan, kreativitas, dan kemampuan interpersonal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Nama saya Aiko. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompensasi. Kompensasi ini tuh diartikan sebagai imbalan yang diterima oleh seorang karyawan atau pekerja atas jasa yang sudah mereka hasilkan pada suatu perusahaan. Nah, imbalan ini itu bisa berupa uang ataupun barang, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. Saya akan menjelaskan mengenai kebijakan kompensasi. Yang pertama itu ada gaji. Gaji ini itu pastinya merupakan bayaran wajib yang diterima oleh karyawan. Nah, gaji yang akan kami berikan di restoran ini itu bersifat gaji setiap bulan. Dan akan diberikan lebih apabila memang karyawan ini bekerja di luar jam kerja. Lalu yang kedua itu adalah insentif. Insentif ini itu merupakan bentuk upah di luar gaji pokok. Dan karyawan yang selalu berjuang ataupun melakukan yang terbaik itu pasti akan mendapatkan insentif yang bisa saja berupa tambahan tunjangan ataupun promosi jabatan. Dan hal ini itu diberikan untuk memotivasi karyawan tersebut. Lalu ada tunjangan. Tunjangan ini juga diberikan untuk chef yang akan bekerja di dapur dan akan diberikan asuransi jiwa ataupun kesehatan dengan alasan untuk memberi pelindungan untuk karyawan. Karena adanya kemungkinan kecelakaan dalam dapur yang pastinya dapat membahayakan chef, karyawan itu sendiri, dan juga restoran. Lalu yang terakhir ada fasilitas. Fasilitas yang akan kami berikannya adalah tempat parkir khusus bagi karyawan, sehingga nantinya ketika mereka datang ke tempat kerja pun, mereka juga tidak akan kesusahan untuk mencari tempat parkir. Lalu saya akan menjelaskan mengenai sistem kompensasi. Di restoran kami ini akan menggunakan sistem waktu, yaitu gaji yang akan diberikan ini memakai sistem waktu bulan, yang artinya karyawan akan mendapatkan gaji setiap bulan. Dan besarnya upah pun juga ditentukan berdasarkan posisi, berapa lama karyawan bekerja, dan juga bagaimana perkembangan karyawan tersebut. Ada pula kelebihan dan kekurangan dengan memakai sistem waktu ini, yaitu kelebihannya administrasi gaji yang mudah dan juga dibayar dengan hasil yang tetap. Namun kekurangannya itu adalah apabila memang ada salah satu karyawan yang mungkin bermalas kerja atau tidak semaksimal karyawan lainnya, itu juga mereka akan dibayar dengan gaji yang sama seperti karyawan lainnya. Lalu yang terakhir itu adalah tahapan memberikan kompensasi. Yang pertama itu ada menganalisa pekerjaan.
Di sini adalah kita pastinya nganalisa kerjaan ya, kayak mungkin kasir, job desk-nya apa sih? Mungkin dapat multitasking, terus juga pasti yang memiliki keterampilan pendengaran yang baik, atau mungkin waiter, job desk-nya apa sih? Itu pasti mempersiapkan service equipment, melaksanakan table setup dan clear up, terus juga menyajikan pesanan kepada pelanggan dengan baik. Lalu yang kedua itu adalah penilaian pekerjaan. Nah, di saat melakukan penilaian pekerjaan, itu ada baiknya kita menyusun urutan peringkat pekerjaan dan juga memberikan poin untuk setiap pekerjaannya. Lalu yang terakhir adalah menentukan harga setiap pekerjaan. Di restoran kami, untuk contoh manajer restoran itu 6,4 per bulan, atau mungkin kasir 3,2 per bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkannya. Apabila memang ada kesalahan, kami minta maaf. Kami juga menerima kritik dan saran untuk hasil yang lebih baik lagi. Terima kasih.